Rizky Adria, Husnul Roshidi, Muhammad Randy. Yang terakhir dulu buat tanya. Yang terakhir tadi yang muji Bu apa? Namanya, nama dosennya? Pembimbingmu siapa namanya? Pak Chandra. Dengan? Budispa. Budispa. Penguji yang pertama siapa? Pak Abu. Pak Abu nanya apa? Kan, berapa pertanyaan Pak Abu? Sekitar 7 pertanyaan. 7 yang sampai ya. Dari 7 pertanyaan yang bisa dijawab berapa? Bisa semua. Bisa semua. Kalau kira-kira kamu jadi dosen, Pak Abu jadi mahasiswa, benar gak yang 7 itu tadi? Kira-kira benar kalau atau? Benar. Benar semua, yakin? Karena ada. Dan yang 7 tadi benar kalau atau ada satu Bu? Oh, benar semua. Yakin? Yakin kamu ya. Padahal kadang-kadang kami itu beda, yakin dengan jawaban kamu. Kamu kok yakin benar kalau? Yakin ya. Pede. Nih yang cewek nih, Rizky. Siapa tadi pengujimu? Ibu Leni dan Pak Zur. Penyebab air mata keluar apa? Karena dibilang nggak lulus. Nah, biasa, hidup itu biasa. Biasa tidak lulus itu biasa, gagal itu biasa. Terus cuma itu saja. Pernah pacaran? Nah, entah dari SD SMP pernah pacaran. Nggak boleh putus pacaran itu. Kan biasa, putus pacaran. Putus Iya. nyambung. Putus, ngulang lagi, putus dengan yang lain, putus, ngulang lagi, kan biasa. Itu kan gaya hidup. Ya, Terus apa ditangis kan? cuma takut marah orang tua. Nah, orang tuanya kerja apa? PLN Bapak. PLN. Secara undang-undang, jawab Ibu tadi itu. Bu, secara undang-undang, S1 itu diselesaikan sekurang-kurangnya 7 semester. Tidak boleh 3 tahun. Ijazah tidak berlaku. Jadi kita punya argumen. Undang-undang loh itu, peraturan menteri. Kalau yang vokasi, yang diploma 3, diselesaikan sekurang-kurangnya 3 tahun. 2 tahun setengah tidak boleh. Tapi kalau S1, 3 tahun setengah boleh. Bukan 3 tahun. Nah itu. Ditata dulu, Ibu tante nih kan. Bagaimana tante nih kan? Sudah tidak pegawai lagi. Udah lama tante tadi nikah sama bapak? Sudah dari 2017. Tapi masih belum bisa menerima ya? Belum berlapang dada, tidak boleh. Ya, buat semua tidak boleh. Ibu masih muda untuk ukuran ibu, tapi wakilnya sini tuh. Ibu sedang ngomong sama anak-anak ibu. Ya, tapi anak-anak ibu marah sama ibu. Kalau seandainya mama pulang duluan, jangan biarkan papa tidak menikah. Siapa udah ngurus bapak? Iya. Nah, itu kami nak ngurus bapak. Ada hal-hal yang private yang kita tidak bisa. Tengah malam bapak masuk angin, nggak lah kamu ngerok di tengah dalam. Pasti ngoceh-ngoceh. Bapak menyelesaikan bayi kamu. Itu tidak boleh, nak. Lapangkan dada. Iya, Bu. Itu juga kalau bapak meninggal, ibunya DWA, lapangkan dada. Tapi sebagian besar sekarang ada, walaupun ada jangan juga BCL ya. Banyak ibu-ibu itu yang sampai ini dia tetap sendiri. Karena apa? Karena wanita itu biasa mandiri. Jadi dia tidak terikat. Kita bukan ngomong ke BCL tidak mandiri, bukan. Iya. Tuh, ya, jadi renungkan lagi, pikirkan lagi, lapangkan dada. Itulah jodoh bapak. Kaget di surga bapak dan ibu tuh ketemu tetap. Ya, bapak ibu pangsa. Jadi ada 2 bidadari bapak tuh bagian. Iya. Kemudian Roshidi. Siapa tadi yang muji Ros? Bu Yosi Rasita sama Bu Oki. Tadi Bu dengar sekilas kayaknya Bu Oki masalah statistik. Bu dengar dari luar deh, benar? Iya benar. Coba apa? Ya satu arah tadi apa? Nah, ini tadi ke satu arahnya itu. Uji apa satu arah tuh? Rosidi tadi kan bingung, nggak tahu satu arah sama 2 arah. Terus dikasih. Yang taunya lain arah, beda arah gitu. Iya, yang gua omong ke sama yang di skripsi itu beda. Mungkin yang bimbing kamu yang mengarahkan statistik Bramani ya kayaknya ya. Tidak fokus ya, pemerintah mungkin tidak arah ke statistik ya. Husnul Islami Fatorik, namamu bagus ya. Kalau Bu Citra nanya apa? Seputar LPH tadi Bu.
seputar LPH, proses LPH, Ah, proses sama. pendampingannya Ah, gimana. Nggak, kopca kamu tuh miring itu memang ciri khas ya. Kalau dulu ada wakil presiden Hamzah Khas, kalau miring ke kiri itu istri keberapa, agak dikit. Nah ini serius bukan main-main ya. Iya. Kalau agak lurus dikit istri keberapa, nyari posisi beliau tuh lihat kopcanya. Karena istri beliau tuh 3. Nah ibu udah tahu kalau Belum Bu. ya, sudah. Jadi bisa yakin. Bisa Bu. Seandainya nanti di pengumuman nanti diumumkan Pak Maip ada yang tidak lulus, apa yang dilakukan? Apa kira-kira kalau tidak lulus? Gak bisa apa-apa lagi, Bu. Tidak bisa apa Gak lagi. bisa berkata-kata. Tidak bisa berkata-kata, tapi itu bisa berkata-kata. Kalau tidak bisa berkata-kata, stop. Dia Itu masih ngomong. Apa yang harus dilakukan? Kalau seandainya nanti pengumuman, jangan dianggap ujian munakosa ini formalitas ya. Nggak ada, serius kita ujian itu. Kalau kita di FEB ini kebetulan suasananya dibuat suasana santai. Coba kamu ke Fakultas Syariah. Meja penguji itu lebih tinggi dari meja peserta. Di posisi ini, kiri kanannya temannya boleh nonton. Kalau kamu pernah ke Fakultas Syariah, kan Bu, kami itu kan semuanya dari Fakultas Syariah. Nonton, bayangkan. Nak keluar Banyu Mato, mak mano, tidak ada keluar ke Lamatonya Banyu. Khususnya mau tak lulus ya, kalau marah juga, tidak. Kalau marah tidak lulus, Pasti Bu. pasti. Tidak berani ngadep nentu. Nah, ngarep siapa kok? Ngarep siapa kok? Roshidi, Ibu, jangan usaha Bu sampai lulus. langsung udah selesai ini tadi. Pasti muka kita lulus mana? Langsung udah kan? Kalau udah berusaha yang tadi, Ngadep lagi ke dosennya. ngadep lagi ke dosen terus. Terus bagaimana cara baca lulus? Berita acara sudah dikeluarkan, sudah diupload. Ini kan langsung diupload berita acara tuh di web. Sangat lulus. Kamu nyuruh kami berspekulasi, jangan ajari kami korupsi. Nah, dosen dan guru tuh sangat kecil peluang untuk korupsi. Paling korupsi yang cak amta, nah itu yang dosen yang tidak menghargai sakralnya pendidikan. Ya. Buat kalian semua, yang namanya lulus tidak lulus itu hal yang biasa di dunia ini. Orang yang tidak lulus artinya orang yang pernah ujian. Orang yang tidak pernah ujian, orang yang tidak pernah tahu artinya tidak lulus. Benar gak? Coba kamu tanya kawan kamu yang tidak pernah ujian skripsi, apa harus tidak lulus? Tidak tahu dia, ujian tidak pernah. Ya, kalau ujian skripsi itu yang tahu kalian tidak mampu, yang tahu kalian mampu itu cuma mungkin Pak Mail yang nungguin dan dosen penguji. Dosen yang lain tidak tahu bahwa Mak Manu jawaban kalian. Tapi kalau ujian masyarakat itu lebih parah. Cobalah kamu dikit salah kamu sudah selesai. Tidak ada lagi yang 1000 kebaikan tuh tidak ada lagi. Tapi kalau skripsi ini kan enggak. Skripsi ini cuma 6 SKS loh, dari 146. Segini sejeng kukunya baik. Kamu kuliah pagi sore 3 tahun tahan kok cuma beberapa menit ini. Keok, nggak boleh. Bimbingan, dosennya udah nggak ditemui, merengut kamu nggak bisa. Itu ujian cobaan, ya. Ini hal yang biasa. Nah sekarang seandainya kalian nanti dinyatakan tidak lulus, satu pesan, jangan kasih tahu orang tua dulu. Bukan masalah takut kena marah, bukan. Biasa menjadi manusia yang bertanggung jawab, harus ya. Maksudnya bertanggung jawab kalau memang gagal, akui kegagalan. Jangan gagal, aku udah pasti jawab gagal, kata si Randy tadi. Dosen itu banyak. Itu menyalahkan orang lain. Jangan biasakan menggunakan 2 pasal. Pasal 1 saya tidak pernah salah. Pasal 2, Jika saya salah, nah pasal itu bangun tidur sakit leher siapa yang salah? Bandel. Mantan. Apa salah mantan? Karena kita sudah terbiasa dari kecil. Iya. Ya? Ada banyu dikit, kita terpleset, pantai nyolicinnya. Bukan kita bukan kita ceroboh. Nah ini buang, gitu ya. Itu kami tidak menyalahkan,
itu memang pola didikan dari orang tua kita dulu, dari zaman dulu. Karena kenapa? Itulah historisnya kita dijajah oleh Belanda. Tapi kalau coba kita dijajah oleh Inggris ya seperti itu, kita akan jadi orang mandiri. Cobalah, dia punya anak kecil, kamu yang gendong, Pak Mal datang, negor anak kecil tadi kan, anak kecil kalau ketemu orang lain kan nangis ya. Apa kata si ibu? Om ini jahat dah ya, Papa. Padahal om ini tidak. Artinya di image yang masih kecil pun orang lain tidak boleh, anak kita tidak boleh salah. Jadi wajar, cara ini tadi bener kan lo. Sok bener-bener kalau dia yakin bener gak lo tuh kaget ya. Itulah. Padahal dari nilai tadi tidak ada ini. Minimalis nilai muka itu yakin bener gak lo. Ya, jadi kalau kayak dinyatakan tidak lulus, tolong jangan kasih tahu orang tua. Tapi tetap bertanggung jawab. Kalau orang tua nanya ngapa belum tahu, belum diomong ke Bu, tadi panitia sidangnya belum lengkap, mungkin minggu depan. Disiasati. Terus kalau orang tuanya, terus kalau lulus, nggak usah keluar dari ruangan ini, di ruangan ini lah, telepon orang tuanya. Telepon kalau yang luar kota, ya. Kau mungkin kalau ini, tapi udah terjadi sebelum ujian apa kemarin, seharusnya kau ziarah, ya, ziarah ke ibu, ya kalau ini ya. Lagi saya ziarah, udah ujian ziarah lagi, sambil dalam hati Allah, Bu, makasih. Karena yang mengantarkan kalian sampai ke sini itu adalah orang tua, bukan pacar, bukan kawan, bukan tante. Ya, kebetulan ibumu tidak sempat memetik buah manis itu, kebetulan, ya, bukan kebetulan, tidak ada yang kebetulan di dunia ini, ya. Ibumu tidak sempat, tapi doamu tetap terus tersambung ke ibumu. Bukan berarti tante tadi dimusuhi, tidak boleh nak. Tante itu sekarang kawan bapak kita, kawan bapak kita curhat, yang ngurusi bapak kita, yang nggak lagi nak ngobati bapak kita, tidak boleh temu. Memang anak cewek selalu bermusuhan dengan ibu tiri, anak cowok bermusuhan dengan bapak tiri, itu hal yang biasa, ya. Kemudian nanti jangan pernah untuk berubah. Banyak kasus anak PB setelah selesai membuka jilbab, ada banyak kami dan termasuk bimbingan ibu sendiri ada 2 atau 3 orang yang bertanya karena berteman di IG tidak pakai jilbab. Kenapa buka jilbab ya Bu? Kemarin begawi harus buka jilbab, mengorbankan agama, tidak boleh. Tidak, ini ada ustaz ini. Tapi tidak bersisa, saya kan ustaz kita ini. Rontok galau ini, mana ini ada ustaz. Tadi pagi ibu berharap kau memimpin doa tidak kayak itu. Bahasa Indonesia. Loh. Tapi lebih mendingan. Waktu di kampus A pernah terjadi dan ibu tidak berharap ini terjadi dengan kalian ya. Ya siapa yang memimpin doa? Ya ada menunjuk. Ya, dia memimpin. Teman-teman sebelum ujian mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ada itu. Real anak. Mungkin angkatan 2014, mungkin angkatan 2015 waktu ujian di kampus. Jadi dia berharap seperti itu ya. Pokoknya kalau kita sudah background sekolah Islam itu pasti orang menganggap kita lebih. Kamu dari mana? Dari PB. Nah sudah sekarang ya jadi imam. Tidak boleh. Allah maha besar. Tidak boleh. Bahasa lalu diubah ya. Oke. Apapun yang terjadi dihadapi dengan penuh tanggung jawab. Lulus orang tua dikasih tahu, tidak lulus orang tua jangan dikasih tahu dulu, bilang saja lulus tapi belum diumumkan. Berbesar hati dan bergembiralah. Allahumma sholli dan nafi'an, mungkin ini satu berkah buat kita semua. Nah, masih ada buka HP ini. Mak nelpon. Nah, marah pula mak tadi, nggak boleh mak, nggak boleh kata Bu bisa boleh marah mak tuh. Ya, pada Pak Mel dipersilakan. Ya. Kami akan menandatangani setelah pengujian pembimbing menandatangani. Karena kami ini tidak mempengaruhi nilai kalian, yang ngaruh itu nilai itu pengujian pembimbing yang mempengaruhi skripsi. Ya, selamat kalau lulus, kalau tidak lulus berbesar hati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih Mas atas arahannya tadi kepada keempat calon sarjana sih baru. Kan belum lulus calon dan calon sarjana. Ya sudah dikasihkan arahan oleh Bu Mis tadi berkaitan sama kalian harus siap apapun hasilnya yang akan dibacakan ini, buruk baiknya kita siap buruk dulu.
jangan langsung baik, nanti kalian shock dapat yang buruk. Itu ya kira-kira ya. Jadi buruk dulu, nanti kalau baik itu menjadi bonus bagi kalian. Karena kalau menambil dari arahan dari Bumis tadi bahwasanya Bapak kan secara tidak langsung ikut mendampingi kalian. Walaupun ada beberapa yang Bapak tidak ada di situ, tapi secara Bapak ikut di situ, terlihat mana yang bisa mempertahankan, mana yang tidak. Di sini otomatis pas Bapak lihat tadi itu kayaknya ada yang nggak lulus dari kelompok ini. Mungkin tambahan ini di sini yang belum masuk di Bumis tadi. Rizky Atia. Kalau tidak lulus misalnya, siapa yang dikecewakan? Diri sendiri. Diri sendiri. Kemudian apa yang ingin disampaikan? Untuk diri sendiri cuma kayak jangan terlalu memaksakan. Yang terlalu memaksakan? Iya. Terus? Nggak ada permintaan maaf gitu? Iya, permintaan maaf untuk diri sendiri karena belum bisa wujud tiap keinginan itu kan banyak. Belum bisa diwujudin. Terus untuk Bapak nggak minta maaf? Minta maaf karena ngecewain. Oke. Rizky. Kemudian selanjutnya Husnul sih, urut aja biar enak. Ya. Husnul Islami Potorik. Kalau tidak lulus gimana? Tanggapan Husnul? Sedih Pak, Kenapa sedih? karena ngecewain orang tua itu Pak. Sedih dengan orang tua. Kemudian ada lagi yang disampaikan? Itu saja. Kemudian Rosidi ya, Ya. Rosidi Andrian. Kalau misalnya tidak lulus, gimana tanggapan Rosidi? Kalau tidak lulus yang pasti kecewa dengan diri sendiri, Pak. Karena selama ini memang tidak terlalu, bukan tak terlalu sih, biasa-biasa saja itu dalam pengerjaan skripsi, tidak terlalu semangatnya. Kenapa tidak semangat? Yang pertama ketinggalan dari kawan lain, Terus? nengok ketinggalan dari kawan lain kan, nengok kawan lain yang sudah ada yang sudah ada yang sudah begawe, jadi Down. down. Pesimis. Terus kenapa bisa sampai ke tahap ini? Siapa yang menyemangati Rosidi? Orang tua. Memang benar-benar pengen segera diselesaikan. Iya, soalnya lebih kok ayo yang lain sarjana kan. Bapak tuh pengenan nengok aku sarjana. Berarti kalau tidak lulus atau ditunda gimana? Ya, tadi Kecewa ya ke orang tua. Oke. Terakhir Muhammad Randy. Gimana Randy? Kayaknya Bapak lihat tadi itu memang menjurus-jurus ke situ. Ngaji pertama. Tadi Umut, Maina. Kemudian lagi siapa ini? Pak Abu. Gimana coba kalau tidak lulus? Tanggapannya gimana? Pastinya saya kecewa dengan diri sendiri. Terus? Yang dimana saya itu merupakan anak yang diharapkan oleh orang tua Pak. Terus habis itu ada lagi disampaikan? Semoga aja harapan ini bisa saya wujudkan untuk kedua orang tua. Oke, itu tadi sudah. Yang keterburukannya kalian tidak lulus. Kemudian sekarang, sebelum dibacakan, kalau misalnya kalian lulus sekarang, apa tanggapan kalian? Silakan. Dari sini dulu, dari Rizky. Gak jadi untuk mencegah diri sendiri. Terus yang kedua, yang seharusnya apa ya, keluarga ada di samping Rizky tapi nggak nate. Berarti ucap ini, gelar ini dipersembahkan untuk almarhum. Dengan pokoknya selalu doakan ibu di sana. Habis ini ziarah jangan lupa. Kemudian selanjutnya Husnul. Husnul, kalau misalnya lulus bagaimana? Pertama sih terima kasih pada orang tua, Ya. orang tua Pak, karena udah membiayai, menyemangati dan percaya sama Husnul Pak. Terus
Terus terima kasih juga kepada pembimbing yang udah membimbing Husnul selama ini Pak, sampai Husnul bisa ke tahap ini. Terus terima kasih juga kepada ketua sidang, sekretaris sidang, penguji 1 dan penguji 2 yang masih mempercayai Husnul untuk lulus Pak. Ya sudah. Oke, Rosidi. Kalau tanggapan dari Mas ini, yang pertama adalah ucapan rasa syukur kepada Allah, dan langsung selesai dari sidang ini nggak berang tua. Terakhir, kalau misalnya lulus, gimana? Randy? Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membantu saya selama awal perkuliahan hingga bisa di tahap akhir ini, dan saya bisa mewujudkan impian kedua orang tua saya. Insya Allah saya bisa mencapai untuk tujuan yang diinginkan oleh kedua orang tua saya Pak. Oke, sudah ya. Berarti alhamdulillah kalian berempat sudah siap konsekuensi buruknya tidak lulus, baiknya lulus. Itu kira-kira bisa langsung kita bacakan ya. Nah, doa kalian semoga lulus semua. Nah, di hari Jumat hujan, hal yang baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berita acara munakosa skripsi atau tugas akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yunata Palembang. Pada hari ini Jumat tanggal 8 bulan Desember tahun 2023 telah dilaksanakan ujian munakosa skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Yunata Palembang kepada sini Bapak sebutkan satu persatu. Rizky Atia Krismani, kemudian program studi S1 Ekonomi Syariah tadi sudah akumulasikan semua nilai pembimbing penguji BTA berikut kompre mendapatkan nilai 77,8. Kemarin bersangkutan dinyatakan lulus. Itu Rizky. Kemudian selanjutnya Husnul Islami Fatorik, NIM 1920-2054, program studi S1 Ekonomi Syariah sudah akumulasikan mendapat nilai hasil ujian 84,8. Bersangkutan dinyatakan lulus juga. Kemudian selanjutnya yakni Rosidi Andrian Kasfari, NIM 1910-60-335, program studi S1 Perbankan Syariah, akumulasi nilai mendapatkan 82,6, lulus juga sama. Yang terakhir, nah ini yang terakhir ini kayak Randy ini kayaknya banyak orang yang kecewakan. Mama Reni Putra, NIM 1920-60-2048, program studi S1 Ekonomi Syariah dengan nilai hasil ujian setelah diwanti-wanti yang bersangkutan mendapatkan 80,1, dinyatakan lulus. Masa perbaikan kalian berempat selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 5 Januari 2024. Berita acara ini dibuat tangan Palembang 8 Desember 2023 sekitar sidang Alien Batin SEME dan juga ketua sidang Ibu Dr. Misniwati SENP. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah lulus. Jangan lupa kabarkan orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di foto.